kan udah mulai banyak nih kuota perempuan sebagai jaksa kan? Iya. Kualitasnya equal juga nggak sih sama jaksa-jaksa laki-laki? Kalau untuk saat ini saya lihat sih sudah. Soal kan ada banyak nih fokus pembahasan soal perempuan, baik hak, soal diskriminasi dan segala macam. Itu jadi isu dan concern juga nggak sih di kejaksaan? Kalau kita karena pakai seragam, maka kita sangat menghargai seragam kita gitu. Betul. Itulah korps Adiaksa kita yang kita banggakan. Jadi untuk berbuat hal-hal yang kurang kurang enak dan kurang lazim dan juga tercela, sepertinya berpikir berkali-kali lah. Kalau cowok cuma nyari cewek dari fisiknya, cowok itu nggak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau cewek udah nerima cowok apa adanya, bisa nurunin egonya, attitude-nya baik. Nah, cewek kayak gitu yang nggak bakal ada buat lo. Ingat, cewek itu punya banyak temen humble. Sementara cowok kalau punya banyak temen cewek gatel. Pokoknya cowok mah serba salah aja gitu ya. Gimana Yuka Bunga? Enggak ada ke situ. Enggak ada ke situ. Enggak, jadi gue khawatir lu curhat aja soal istri di rumah ya. Sebenarnya iya. Istriku dengar ya. Gitu. Istri kenal lu tuh sebagai orang yang humble atau orang yang gatel? Orang yang manis ya. Tapi ngomongin manis, kita punya jaksa manis nih. Tamu kita, ada Mbak Agnes, everybody. Kalau ingat tahun 90, apa ada tuh? acara Tralala Twilili. Tahu? Ini Indra Bektinya. Transgender dong. Coba kenalin dulu dong. Halo, saya Agnes Renita Butar-Butar. Saat ini saya sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Dan saya berterima kasih telah diundang podcast di acara Bedil Bedah Keadilan. Terima kasih juga sudah bersedia datang di podcast kita. Sama-sama. Tapi Mas sebelumnya pernah datang ke podcast apa? Atau ini pertama kali? Memang ini pertama kali. Oke, luar biasa. Ini pertama buat teman-teman jaksa media. Ini. Eksklusif nih. Tadi siapa namanya? Agnes? Agnes Renita Butar-Butar. Pusing dong ya? Agnes Renita Butar-Butar pusing. Karena butar-butar. Berarti panggilan Agnes Re. Aja. Kan kalau Agnes Moni kan Agnes Mo. Iya. Agnes Re berarti kan. Agnes Reza. Wah, Agnes Re bisa. Masuk lagi. Masuk ya? Agnes Re Hiro ya. Bisa masuk. Dipaksain mah bisa kalau dipaksain. Kenapa kok pakaiannya pink-pink sih? Wah, ini kita kan dalam rangka memperingati Hari Wanita Sedunia. Oke. Jadi kan nuansa pink gini kan memang identik dengan Perempuan. wanita, kelembutan, kalem. Tapi tenang, meskipun saya baju pink, mental saya tetap cupu. Kita santai aja di sini kayak di rumah sendiri ya. Nggak sesantai itu juga. Salah ya? Santai banget namanya. Jadi gimana Mbak Agnes? Sampai goyang. Goyang. Iya. Ngomongin Hari Perempuan, gimana sih seorang Agnes memaknai Hari Perempuan itu sebagai jaksa? Iya, mungkin bukan hanya sebagai jaksa, tapi memang sebagai perempuan ya. Oke. Yang mana kita peringati tanggal 8 Maret itu sebagai Hari Perempuan, di mana momen itu adalah di mana kita memperingati atau mengingat di mana perempuan memperjuangkan hak-haknya supaya bisa setara dengan gender yang laki-laki ya, istilahnya kesetaraan gender. Nah, di mana itu masih tetap kita perjuangkan dengan tentunya diberi kepercayaan, diberi kesempatan, baik dalam hal pengambilan keputusan, baik dalam hal posisi di lingkungan pekerjaan. Nah, itu sangat penting sebetulnya untuk eksistensi si perempuan itu sendiri gitu. Itu berarti kalau sekarang tuh udah setara belum kalau di lingkungan kerja gitu? Terlihatnya gitu. Kalau untuk saat ini saya melihat sudah setara ya. Cukup setara. Kalau kita lihat nih sekarang banyak wanita-wanita yang sukses ya. Seperti misalnya di lingkungan BUMN tuh, Direktur Utama Pertamina, Ibu Nike Widiawati. Beliau merupakan 100 dari seluruh dunia tuh yang
orang yang berpengaruh menurut majalah Fortune tahun 2023. Lalu kita tahu sendiri juga ada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, lalu Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi, Bu Megawati juga ya. Nah, Ibu Megawati. Benar kan? Betul. Kenapa betul. Bu Megawati? Ya sukses. Kalau di lingkungan kejaksaan udah banyak. Ya, salah satunya kalau yang bintang 3 memang itu Bu Helena ya. Nah, itu salah satunya yang pertama kali menjadi bintang 3 di kejaksaan. Kemudian diikuti di Buluke, Jamdatun. Dan masih banyak lagi generasi berikutnya yang udah jadi ibu-ibu kajati lah gitu. Berarti ini yang ibu-ibu cewek-cewek yang begini yang bikin cowok minder, Pak. Kenapa? Iya, biasa cowok-cowok kan istilahnya kan kalau ngelihat cewek yang lebih Tinggi ya? tinggi kan, wah mundur. Iya. Gitu, jadi tuh kayak apa ya, mematahkan semangat buat cowoknya juga. Jadi memang kayaknya jadi nggak confidence buat mendekatin cewek yang pangkatnya lebih tinggi gitu ya? kayaknya begitu. Pangkat. Saya pikir tadi tinggi badan, minum vitamin, ortopedi. Itu nggak berhasil Bu saya. Udah nyoba gagal juga. Tapi soal perempuan, soal kan ada banyak nih fokus pembahasan soal perempuan, baik hak, soal diskriminasi dan segala macam. Itu jadi isu dan concern juga nggak sih di kejaksaan? Iya, karena memang dulunya kan memang kejaksaan itu aparat penegak hukum yang berseragam itu pasti identik dengan laki-laki ya. Iya. Tetapi semenjak sudah tahun 2000-an itu penerimaan pegawai perempuan udah cukup banyak. Apalagi untuk yang 2 tahun, 5 tahun terakhir ini udah penerimaan jaksa perempuan itu udah banyak juga yang udah cantik-cantik, tinggi, smart gitu kan. Itu udah tidak lagi menjadi bahwa kejaksaan itu wah semua isinya laki-laki, tidak, banyak juga perempuannya. Pak, tapi kalau jaksa itu kayak polisi poluan kan, pramugari, jaksa nggak ada. Jaksa udah jaksa mau cowok mau cewek, nggak bukan jaksawati gitu. Iya, tadi saya mau bilang apa jaksawati iya, ya? nggak ada tapi emang. Enggak. Tetap jaksa ya dibilang jaksa perempuan gitu. Kalau hakimwati nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Komika memang ada? Kok iya benar ya, nggak ada komikawati ya. Benar. Mungkin itu yang dibilang setara kali ya maksudnya. Iya. Jadi nggak ada perbedaan istilah bahkan. Betul. Tidak yang membedakan cuma tinggi badan. Tapi ada ini nggak sih di lingkungan Adiaksa tuh pernah ngalamin diskriminasi atau apa sebagai perempuan? Kalau untuk pengalaman saya sendiri, ya pertama kali ada karena misalnya nih untuk malam. Nah, kalau untuk malam biasanya ya udah kamu lembur. Yang lain yang laki-laki bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Memang. Tapi kalau saya saat itu udah nggak apa-apa, kamu pulang aja jam 9, jam 10 malam gitu. Kasihan keluarga. Memang untuk waktu untuk kepulangan waktu malam itu masih ada toleransi betul. Oh, jaksa ada lemburnya juga ya? Ya kalau mengerjakan suatu perkara berat atau apa kan tetap aja. Ada lembur cuman kan dibayar martabak ya Bu. Iya, pizza. Bukan duit. Iya. Gorengan lokal dong, kearifan lokal kita. Bener. Dan soal kualitas. Kan udah mulai banyak nih kuota perempuan sebagai jaksa kan? Iya. Kualitasnya equal juga nggak sih sama jaksa-jaksa laki-laki? Kalau untuk saat ini saya lihat sih sudah ya. Sudah equal. Sudah sama lah kapabilitasnya satu sama lain gitu. Dan banyak juga kok perempuan di kejaksaan yang berprestasi itu banyak gitu. Jadi memang sebagai perempuan karena memang kita dulunya dipandang sebelah mata, maka ada baiknya dan kalau bisa seyogyanya kita harus bisa menunjukkan kalau kita mampu bersaing secara adil dan juga bisa kita mampu kok berprestasi dan kita harus buktikan itu gitu loh. Mungkin kalau di kejaksaan kantor pemerintah masih setara kali ya. Cuman kalau saya pernah dengar tuh kantor-kantor swasta ada tuh yang cewek tuh kalau mau naik jabatan atau dapat ini dilecehin dulu, diajak kemana itu kan masih ada juga tuh. Masih kan kasihan juga tuh kalau cewek-cewek yang masih diperlakukan kayak gitu. Gitu. Objek seksualitas gitu ya. ya. Bener tuh. Betul. Kadang kejaksaan gitu enggak? Sampai sejauh ini sih enggak ya. Enggak ya? Iya, enggak ada.
Nggak ada apa emang nggak ketahuan belum? Ini jaksa loh. Jangan main-main nih jaksa. Iya, kayaknya sih nggak ada sih kayaknya ya. Soalnya kalau di kantor lain kan, wah sempat viral kan beberapa kali kan, ceweknya di ini dulu baru naik jabatan atau apa gitu. Di kantor situ gitu ya? Wah ini kalau diceritain sih bisa seru sih kalau ceritain, cuman nggak berani cerita, cuman ya ada lah kayak gitu-gitu. Nanti kita bikin podcast yang lain ya, podcast cerita-cerita ya. Cerita-cerita benar. Kalau kita karena pakai seragam, maka kita sangat menghargai seragam kita gitu. Betul. Itulah korps Adiaksa kita yang kita banggakan. Jadi untuk berbuat hal-hal yang kurang kurang enak dan kurang lazim dan juga tercela, sepertinya berpikir berkali-kali lah. Iya. Pantesan saya nggak pernah lihat jaksa tuh siang-siang ke mall. Nah, ganti baju. Emang lihat siapa siang-siang di mall? Ya ada. Siapa? Ya PNS. Cuma kan bukan jaksa, ada lah pokoknya. Gitu. Itu pun harus kejaga juga kan dari penampilan tuh. Itu pride gitu loh. Iya. Atau nggak pride? Atau jangan-jangan ganti baju dulu sebelum ke mall siang-siang? Nah itu juga bisa. Minimal kita nggak pakai seragam ke mall. Betul. Soal kuota tadi, mulai banyaknya jaksa perempuan di kejaksaan ini baru eranya Pak ST Burhanuddin atau sebelumnya memang sudah menuju ke arah sana dan ini tereksekusi dengan baik gitu? Memang pada saat zamannya Bapak Jaksa Agung saat inilah memang perempuan itu cukup banyak ya, gitu, cukup banyak dalam arti kata penerimaan pegawai perempuan juga banyak, jaksa-jaksa perempuan yang berprestasi juga sudah mulai diangkat gitu. Itu saya sangat acungi jempol lah gitu. Kalau peraturan kantornya juga kayak misalkan kan banyak kendala-kendala cewek kayak misalkan hamil atau cewek kan suka ngambek kan. Ada nggak sih yang cewek ngambek, ada nggak sih Bu? Ada nggak sih? Lagi PMS ya? Iya kan gitu kan. Ada. Namanya perempuan tuh pasti ada. Apalagi lagi menstruasi loh. Nah itu makanya. Berarti emang nggak terlepas dari sisi-sisi manusiawi perempuan itu ya? Enggak. Pernah nggak lagi terus sidang gitu? Iya pernah dong. Kan nggak kenal waktu. Nah, terus gimana? Moodnya gimana? Oh ngejaga mood ya? Moodnya? Iya. Berusaha untuk tidak terbawa suasana pada saat persidangan. Misalnya kita ketemu PH yang lumayan bikin adrenalin ya, atau jawaban-jawaban saksi yang memang kurang pas, ataupun terdakwa yang ngeyel di persidangan gitu. Ada banget. Itu nahan banget tuh ya? Itu nahan. Kadang kalau nggak nahan kelepas ya, paling hakim bilang gini, Ibu jaksa bisa mungkin dikontrol atau note tone suaranya, bisa. Ada juga, ya itu normal, common lah terjadi di pengadilan. Kalau di kantor lain nih, kan suami istri ada tuh yang nggak boleh sekantor kan? Iya. Kalau di jaksan ada nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh. Untuk saat tahun-tahun ini udah boleh. Ya kan aturannya sudah membolehkan. Udah membolehkan. Ada aturannya sudah diperbolehkan. Iya, Undang-Undang Tenaga Kerjaan ya. Iya. Sudah memperbolehkan. Oh iya. Ini ada kameramen kita juga lagi ada jatuh cinta sama orang kantor. Siap-siap dah nggak bisa bagi waktu ya. Enggak, kebayang nggak kalau lagi PMS lagi dapet gitu kan, sidang nahan emosi. Iya. Dia terus pulang. Yang dilampiasin ke suaminya dobel-dobelin. Suaminya pasang gua nggak ngapa-ngapain. Kenapa salah ya? Enggak, tapi sebagai jaksa perempuan pernah nggak sih ada hambatan gitu yang kan banyak yang meng-underestimate-kan peran perempuan kan ya. Iya. Sebagai jaksa pernah merasakan hal yang kayak gitu nggak sih? Kalau pribadi saya nih, pengalaman saya ya ada-ada aja, tapi memang tergantung pembawaan kita sih gitu. Kadang memang mereka jatuhnya lebih protek sih, maksudnya lebih ke protek gitu. Tapi kayak tadi ya shift malam itu jangan usah bikin ya jam gitu. 9 Misalnya saya sidang pun sampai malam, kadang yang laki-laki udah nggak apa-apa, lo balik aja gitu. Lo balik aja biar gue yang nyidangin. Nah, seperti itu. Maksudnya gitu. baik sebenarnya ngeprotek ya. Iya. Tapi kalau kita lagi itu. negatif thinking kan jadi kenapa sih underestimate sama gue misalnya gitu ya? Iya bisa juga gitu. Tapi kan kita positive thinking aja lah gitu. Berarti sebenarnya jaksa cowoknya baik-baik, melindungi yang perempuan. Iya. Kalau tadi dibilang underestimate, semua tergantung miniset pokoknya. Betul. Salah dong. Mindset.
Nah, kan tadi soal pola pikir ya. Ada pesan nggak sih bagi jaksa-jaksa baru nih yang perempuan untuk ya lu harus selalu positive thinking. Sebenarnya jaksa yang laki-laki itu tidak meng-underestimate-kan kamu sebagai perempuan, tapi justru malah memprotek kamu. Iya, betul. Nah, itulah makanya perempuan itu pertama harus smart ya. Makanya saya selalu bilang be smart, be confident, educate yourself, terus udah gitu be humble. Nah, itulah. Karena dan satu lagi, bergaullah gitu. Karena kalau kita banyak bergaul, kita banyak wawasan. banyak berkomunikasi dengan orang. Nah, itu juga salah satu wawasan. Jadi kita juga nggak memandang seseorang itu jadi negatif ke kita. Wah, nih dia kok kayaknya terlalu protek nih, something nih kayaknya ada sesuatu nih gitu. Atau misalnya dia ngelihat kayaknya gue kurang mampu, makanya dia kayak begini ke saya. Enggak. Semua itu tadi itu mindset kita aja gitu. Point of view-nya orang kan beda-beda ya gitu. Jadi kalau misalnya dari kita sendiri sudah berpikiran negatif ya pastinya semua jelek gitu. Itu mungkin aja. karena negatif itu karena belum kenal satu sama lain kali ya. Iya. Nah gitu. itu tuh kalau begitu tuh ngebedain antara curiga berlebihan sama proteksi diri tuh gimana tuh batasannya gimana? Kan ada tuh orang yang terlalu curiga sama orang yang baru dikenal. Iya. Padahal emang dia untuk yang melindungi diri gitu. Iya. Kadang kasihannya cewek adalah ketika sama cowok itu kalau terlalu aktif banget dibilang apa? Pecicilan, cewek gatel gitu kan. Iya, tadi. Cuman kalau dibilang ceweknya diem aja dibilang Iya. apa? Sombong. Nah itu tuh kan ada kayak gitu tuh jadinya tuh. Ya kita terikat sama perspektif orang yang kayak gitu ya. Iya, memang. Makanya tadi kembali ke pembawaan aja sih. Kalau memang kita mau melihat dia kayaknya dia underestimate sama saya, ya udah kalau gitu tolak permohonan itu atau tolak ajakan atau misalnya ya udah gue coba bantu gitu, ya udah tolak, jalanilah semuanya, cobalah pulang sampai malam, kan itu semua keputusan di dalam diri pribadi sendiri gitu, it's your choice gitu kan, itu. Kebayang lucu kali ya kalau ibu jaksa kerja sambil ngegibah kali ya. Ada nggak sih kayak gitu kan cewek kan suka Ada. Oh, ada ya bener ya? Ada. Oh ada juga. Kirain tuh. Tapi kalau lagi ada atasan, gibahnya nggak pakai mulut, pakai mata. Dia kode-kode gitu. Kode-kode. Oh ada juga sebenarnya di. Ada dong. Tapi kita lebih enak coffee morning talk. Nah, Namanya itu. Oh namanya lebih keren ya. keren. Coffee morning talk. Sebelum sidang tuh biasanya kita jalan tuh, ya kita keluar dari kantor sekitar jam 11.30 12. Nah paginya kita pasti range dulu ya, kita punya sidang, terus ada yang mau dibikin misalnya dakwaan, ngerjain berkas atau apa. Nah 1 jam itu boleh lah kita agak refreshing dikit ya kan. Karena memang kalau udah meluapkan kejelekan bos tuh kayaknya udah. Saya nggak bilang ngejelekin loh. Enggak ini saya. Iya. Saya tuh kalau udah lagi kesel sama bos kalau dipendem doang kan sakit. Ini kan bilang ke temen gitu. Apa? Gitu. Ya, pokoknya ya. Bilang apa? Ya, untuk menghilangkan diri dibanding jalan kemana. Iya berbicara tuh terkadang ngobrol dengan orang itu bisa meringankan beban ya, benar. Tapi Heri ini enak karena dia komika, jadi dia kekesalan sama bosnya diluapin jadi materi. Kan banyak kan komika-komika yang ngata-ngatain bosnya kan. Betul. Dianggapnya komedi padahal curhat. Iya benar banget. Kalau dibilang temen komika tuh kenapa angka kematian di Jepang bunuh dirinya lebih tinggi? Karena dia sama bosnya tuh dipendem. Beda sama Indonesia kan. Indonesia kan kalau kesal sama bos kan nge-tweet kotor. Happy lagi dah. Jadi berbicara ya. Betul. Iya, gitu. Berarti ya sama ya perempuan mau jaksa mau sama kita. Cuman bedainnya ya ini doang sih. Cara ngebuat cowok minder doang sih. Ngebedainnya. Bener sih tadi tuh kalau agak berat kalau cowok tuh dipimpin cewek ya. Maksudnya kan ada perselisihan ego. Soal ego ya. Iya itu kadang-kadang. Nggak bisa nih. Lebih jagoan gue betul, daripada apalagi misalkan yang cowok itu lebih lama istilahnya